Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda soleh solehah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu kembali di Zoom Silaturahmi Keluarga Besar MIM Indonesia ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bunda Helvi sedang kurang sehat. Syafaqillah Bunda. Semoga Allah angkat sakitnya. Semoga sakit saat ini Allah izinkan menjadi penggugur dan pelebur dosa di masa lalu. Amin, amin. Allahumma amin. Oke, tadi sebelum dimulai sudah murojaah materi yang kemarin, minggu lalu? Sudah, tentang kuadran kehidupan. Oh. Ada yang ingat nggak? Muhasabah tanpa bantah itu kemarin di kuadran nomor berapa? Ada yang ingat? Kanan bawah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, Bawah. sip. Bawah. Kanan? Bawah. Kanan bawah. Nah, itu ya. Meskipun kita mendapatkan ujian ataupun keburukan, itu insya Allah Allah tetap muliakan. Kenapa? Karena kita berada di golongan yang golongan yang kanan. Ketika kita mendapatkan sebuah ujian dan itu keburukan membuat kita sulit gitu ya, tapi kita langsung muhasabah gitu, langsung muhasabah, lalu minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Nah, hari ini alhamdulillah semoga Allah izinkan kita membahas lebih detail lagi. Kemarin baru kulitnya aja nih, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut. Gimana sih Mbak Siti muhasabah tanpa bantah itu? Yang namanya muhasabah itu biasanya mudah sekali untuk kita ucapkan. Benar? Masya Allah, Bunda Icun sambil masak, Masya Allah sambil masak, sambil kajian, luar biasa ya, luar biasa. Insya Allah berkah makanannya. Selamat memasak Bunda Icun, berkah berlimpah. Ada pesanan, semoga pesanannya membludak gitu ya. Semakin banyak orderannya, semakin banyak sedekah dan zakatnya. Oke, sip. Oke, nah. Hari ini Allah izinkan kita sama-sama belajar lagi untuk muhasabah tanpa bantah. Gimana sih Mbak Siti bentuk dari muhasabah tanpa bantah? Biasanya saya itu cuma dengarnya muhasabah. Apa itu muhasabah? Ada yang tahu? Muhasabah, Koreksi diri. koreksi diri atau introspeksi, Diri. introspeksi diri, berkaca gitu. Nah, tapi untuk muhasabah kali ini nggak cuma kita berkaca aja. Biasanya ketika kita melihat kesalahan orang lain, itu lebih mudah daripada kita melihat kesalahan diri kita sendiri. Makanya ketika muhasabah harus tanpa bantah. Tanpa bantahnya gimana? Harus berani mengakui kesalahan kita. Nggak pakai tapi. Ya Allah, tapi kan aku melakukan ini demi kebaikan. Muhasabah sih dia, tapi dia masih membantah. Memang sejatinya manusia adalah makhluk yang suka membantah di Quran surah Al-Kahfi kalau nggak salah ya, Al-Kahfi ayat 54 coba kita buka. Kalau tidak keliru di Quran surah Al-Kahfi ayat 54. Semoga tidak keliru ya. Oke. Al-Kahfi surah ke? Ada yang ingat?
18. Nah, alhamdulillah benar ya. Nah, walaqad sharafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Nah, jadi memang Al-Quran itu ayah bunda, memang banyak sekali perumpamaan. Agar apa? Allah membuat itu semua agar kita mudah mengerti. Makanya ada analogi, ada kisah. Karena manusia itu kalau tidak ada perumpamaannya, dia cenderung susah menangkap apa maksud Allah di ayat ini. Gitu ya. Nah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tetapi meskipun sudah berkali-kali Allah jelaskan, Allah beri perumpamaan, Allah cantumkan kisah Fir'aun, Allah cantumkan kisah Korun, dan semua makhluk terdahulu yang Allah azab sekalipun sudah tertera di dalam Al-Quran. Tapi yang namanya manusia, jadalah. Manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Manusia paling banyak membantah, ya Allah. Tapi kan nggak apa-apa lah, sedikit aja minjam di bank. Kalau nggak minjam, nggak mungkin bisa punya barang. Gitu. Ya, oke. Tapi ya Allah, ini beli motor untuk dakwah kok. Gitu. Ini beli motor untuk dakwah, ya Allah, bismillah. Izinnya ya Allah, pinjam di bank. Motornya dipakai untuk dakwah, untuk taklim, untuk ngaji, gitu. Gitu. Itu namanya excuse. Excuse ya. Manusia itu kayak minta excuse gitu. Pokoknya bantah, yang penting bisa. Padahal sudah jelas Allah mengatakan bahwa riba itu tidak boleh. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, untuk apapun. Jangan sampai kita mengatasnamakan kebaikan, tapi kita menggunakan riba. Ke majelis taklimnya boleh nggak? Boleh. Ke pengajiannya boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh, makai ribanya. Nggak boleh. Gitu. Jadi, ayo berkorbanlah. Misal, nebeng dengan teman-temannya, atau pakai ojek online, atau kalau deket jalan kaki, atau pakai sepeda. Bagaimanapun, masih banyak cara yang lainnya. Gitu ya. Nah, memang dibuat terasa indah tuh riba tuh. Kayaknya kita tuh butuh banget. Aduh, kayaknya ini kalau dihitung-hitung gitu ya, dihitung-hitung biaya untuk ojek kok dikumpulin 5 tahun gitu katanya. Kok dikumpulin 5 tahun biaya untuk ojek nih cukup nih beli motor. Ya udahlah, ambil aja kredit. Nah, terjebak begitu ya. Nah, itu hati-hati. Ketika Allah mengatakan ini tidak boleh, ini dilarang, ini haram, maka itu berarti tidak boleh, sudah jelas. Islam itu jelas. Haram, haram, halal, halal. Gitu ya. Nah, ini. Tapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Jadi ketika kita mau muhasabah, terus kayak di dalam hati tuh, tapi kan, nah, itu berarti muhasabahnya belum MTB, belum muhasabah tanpa bantah, gitu ya. Baru muhasabah aja. Terus ingat nih ayat ini, oke, nggak mau jadi jadalah. Kan kalau santri mim tuh gitu ya, jadalah, apa, membantah. Subata apa? Istirahat, gitu. Masya Allah, luar biasa ya santri mim nih. Udah bisa tuh dipenggal-penggal. Kayak gini. Hazal Quran, gitu. Al-Quran ini. Wih, gitu ya. Keren, luar biasa. Oke, sip. Nah, jadi begitu ya. Ini Siti sampaikan dulu ayat
Allah tuh sudah tuliskan loh. Al-Quran ini tidak ada amandemennya. Ini sudah ditulis dari zaman Rasulullah sampai sekarang isinya tetap begini. Al-Kahfi ayat 54 ayatnya ya begini. Bahkan sebelum ada kita-kita ini, Allah sudah menuliskan. Biarpun Biarpun sudah diberi berbagai macam perumpamaan di dalam Al-Quran sudah tertulis jelas, tapi yang namanya manusia tetap banyak membantahnya gitu. Siapa yang paling suka membantah? Manusia. Di sini ada yang manusia? Manusia semua. Dia semua. Berarti semuanya Suka Membantah. suka membantah. Bukan Siti ya yang bilang ya, bukan Siti. Kenyataan. Oke. Nah, tapi bener nggak itu? Itu nyata atau cuma cerita fiktif belaka? Kira-kira. Nyata. benar, Kak. Nyata. Gitu. Oke. Nah, mulai besok coba ketika kita mulai membantah gitu ya. Coba dihitung ada berapa kali dalam sehari kita membantah gitu ya. Nah, coba dihitung. Semoga sadar gitu. Tapi sih kebanyakan rata-rata ketika orang melakukan pembantahan itu tidak sadar gitu ya. Nah, makanya sip. Oke. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, istighfar lalu ingat surah ini. Gitu ya. Allah tuliskan. Nah, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Manusia loh, Allah katakan itu manusia. Bukan orang-orang yang beriman. Semua manusia. Gitu ya. Semua manusia itu paling banyak membantahnya. Nah, tinggal kita, apakah masih mau membantah atau tidak? Quran surah Al Kahfi. Al-Kahfi. Surah keberapa? Al-Kahfi 18. 18 ayat. Ayat 54. Oke, mantap. Lanjut ya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan materi sedikit aja. Ini muhasabah tanpa bantah ini mungkin lebih banyak diskusinya karena materinya apa ya, itu benar-benar kejadian dalam sehari-hari gitu. Gini, muhasabah apapun yang terjadi di dalam hidup kita tadi sudah kita sepakati bersama dan kita juga udah tahu bahwa muhasabah itu adalah introspeksi diri. Kita tuh harus bercermin terhadap diri kita. Jadi ketika semuanya itu terjadi, baik itu baik ataupun buruk sekalipun, yang harus kita lakukan adalah TDS, tunjuk diri sendiri. Ketika yang terjadi yang baik, tes. Afwan ya, terputus ya. Bentar. Afwan terputus. Mati lampu tadi. Oke, sudah aman ya? Tes. Aman? Aman. Ada. Aman, alhamdulillah. Nah, ini nih. Materinya langsung hidup ya. Ketika terjadi mati lampu, yang harus ditunjuk adalah diri sendiri. Apa nih yang sudah dilakukan sehingga Allah memberi cobaan atau ujian berupa mati lampu. Meskipun sedetik, lumayan ya ngeleknya. Gitu. Oke, nah lanjut. Muhasabah tanpa bantah. Ketika yang terjadi itu hal buruk sekalipun, itu kita harus berani introspeksi diri. Abis ngapain? Hey, misalnya ngaca nih, hey Siti, abis ngapain? Kok bisa? Allah kasih ujian sedemikian rupa. Apa dosa kamu, Siti? Gitu. Semalam tahajud nggak?
tadi pagi duha apa enggak? Hari ini ada nyakitin perasaan orang lain atau enggak? Gitu. Hari ini rezeki yang didapat, yang dibawa pulang halal apa enggak? Gitu. Karena tidak ada masalah yang datang satupun atas izin Allah kecuali karena dosa dan maksiat kita. Gitu. Ya. Jadi kalau diberi ujian, berarti itu karena dosa kita. Kalau diberi kesedihan, ya berarti karena dosa kita. Gitu, Ayah Bunda. Nah, di sini ada foto orang sedang muhasabah. Muhasabah itu bisa saat kita menyendiri, apalagi pas tahajud gitu ya. Itu bisa. Bisa juga pas setelah sholat 5 waktu, setelah sholat ba'diyah gitu ya. Merenung sejenak gitu. Dipikirin. Kita itu harus memberikan ruang sendiri. Nih, kita itu harus memberikan ruang sendiri untuk diri kita tuh muhasabah. Karena kalau kita tidak memberikan ruang sendiri, itu kita tuh nggak bisa menyadari gitu. Nggak bisa menyadari apa yang terjadi. Gitu. Nah, muhasabah ini bisa kita mulai tarik benangnya itu dari kita tanya kepada diri kita. Apakah saat kita bersedekah, saat kita belajar atau mengajar, terutama belajar dan mengajarkan Quran ya, gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, belajar mengajarkan Quran, ataukah saat kita berjihad dan kita beramal soleh, keempat itu tadi, ketika kita melakukannya, apakah sudah lillah gitu. Apakah yang kita lakukan itu benar-benar kita tuh menghadap ridho Allah gitu ya. Nah, apakah sudah lillah? Banyak tuh yang berseliweran ya kata-kata. Semoga lelahku lillah gitu. Pernah ya, pernah dengar. Kejeda lagi ya, Afwan. Ada yang nelpon barusan. Ada aja, Masya Allah, kata barakallah luar biasa ya. Nah, ketika kita bersedekah, apakah itu kita sudah sedekah itu untuk Allah? Atau kita malah mengharapkan pujian? Oh, Fulanah dermawan banget, sedekah subuhnya nggak pernah tinggal. Sedekah Jumatnya nggak pernah tinggal. Gitu. Apakah ketika kita belajar, kita bukannya lillah, tapi malah pengen kayak dieluk sama manusia lain. Belajar dan mengajar. Belajar biar dibilang rajin, mengajar biar kayak, ya Allah, pinter banget gitu. Apakah seperti itu? Atau sudah lillah? Gitu. Terus kita beramal soleh, apakah hanya agar dilihat kalau kita sedang melakukan kebaikan? Nah, ini adalah tamparan keras ya bagi saya, bagi Kak Fitriani, bagi kami semuanya termasuk ayah bunda sekalian. Nah, itu hati-hati. Karena apa ayah bunda semuanya? Manusia itu kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Jadi niat itu penting. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niati. Jadi ketika niatnya aku mau ngajar biar dipuji gitu. Aku mau belajar biar dikatain rajin gitu. Nah, itu hati-hati. Benar-benar setiap belajar makanya harus berdoa ya. Harus berdoa ya Allah semoga engkau ridho. Setiap beramal soleh ada SOP-nya. Di pondok kami itu ada SOP beramal soleh.
Semoga apa yang kami lihat, apa yang kami dengar bermakna. Gitu. Semoga Allah terima amal soleh kami. Begitu ayah bunda. Nah itu harus apa? Kenapa kita buat SOP? Kenapa kita ada doanya dan kita harus bacakan dengan lantang? Itu untuk istilahnya tuh memperbaiki niat. Gitu ya. Kadang kalau SOP itu tidak kita ucapkan, tidak kita lantunkan, tidak kita ketuk lagi hati ini untuk membacakan niat itu kadang khawatirnya melenceng niatnya. Jadi ketika sudah dilantunkan lagi itu kayak reminder bagi otak kita. Gitu ya. Nah, ini jangan sampai segala amal ibadah yang ini sedekah, belajar dan mengajar apalagi ini Quran, lalu berjihad di jalan Allah, lalu beramal soleh, pastikan lillah, bukan untuk bukan untuk dipuji, bukan untuk dielu-elukan oleh manusia. Hati-hati begitu. Nah, karena ketika tujuan kita ataupun harapan kita adalah ini, maka siap-siap kecewa. Karena ini hanya bisa disebutkan oleh manusia. Sementara manusia adalah tempatnya kecewa. Allahumma sholli nafi'an. Masya Allah, di Pontianak barusan banget nih hujan. Gitu ya. Jadi tadi sepanjang Zoom ini, tadi Allah kasih mati lampu. Ya, Allah kasih mati lampu. Terputuslah Zoom ini. Lalu yang kedua, Allah kasih lagi ujian. Ada orang nelpon. Jadi terputuslah lagi Zoom-nya. Alhamdulillah masih sabar tadi ya. Oke. Yang ketiga, Allah kasih hadiah langsung berupa hujan. Nah, Masya Allah, tabarakallah, merinding. Gitu ya. Benar-benar di dalam satu Zoom ini, ayah bunda menjadi saksi bahwa ya ayat yang sedang kita pelajari ini langsung hidup. Gitu ya. Ketika kita bersabar dengan mati lampu, bersabar dan nerima aja tadi ada orang nelpon, tetap lanjut kajiannya tanpa mengurangi mood, tanpa marah, tanpa menggerutu gitu ya. Lalu Allah beri hadiah kontan langsung yaitu berupa hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Oke, mantap ya. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Selanjutnya, nah, ketika kita tidak bisa muhasabah tanpa bantah nih, ada 2 MTB. Jika kita tidak bisa muhasabah tanpa bantah, maka kita pasti menjadi manusia tak berguna. Jika tidak MTB, maka MTB. Jika tidak MTB, maka menjadi MTB. Kenapa? Di Quran surah Al-Maidah ayat 94, ini kecil ya, kayaknya kita buka di aplikasi Quran aja. 594. Di Quran surah Al-Maidah ayat 94. Ini ayah bunda. Ini suaranya jelas ya, tapi ya. Jelas. Oke. Ini bukan marah-marah ya. Ini agak kencengin suara. Karena Masya Allah hujannya langsung lebat gitu ya. Hujannya langsung lebat banget. Jadi takut nggak kedengaran. Ya. Oke. Sip. Nah, 594. Oke. Oke, kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluh. Allah pasti akan menguji kamu
dengan hewan buruan yang mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu agar Allah agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihatnya. Nah, sekarang sih ditanya kepada ayah bunda. Di antara kita manusia ini, apakah ada ayah bunda yang pernah melihat Allah? Tidak. Ada nggak? Tidak ada? Tidak. Nah, di kata-kata ini kuncinya ayah bunda. Liya'lamallah may yakhafuhu bil ghaib. Gitu. Nah, takut kepada Allah meskipun tidak melihatnya. Faman ya'tada ba'da dzalik, barang siapa melampaui batas setelah itu, falahu azabun alim, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, jadi di sini Allah mengatakan kepada kita, gitu ya. Kenapa Allah mengatakan kepada kita? Karena begini ya bunda, ketika ini sudah sering Siti sampaikan, ketika kita berdoa kepada Allah, itu kita yang berbicara kepada Allah. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, itu Allah sedang berbicara kepada kita. Begitu ya. Nah, di sini Allah sampaikan liya'lamallah may yakhafuhu bil ghaib. Aku tahu kok siapa yang takut kepadaku meskipun belum pernah melihat aku, kata Allah. Nah, barang siapa yang melampaui batas, dia dikasih ujian nih. Di sini kan Allah sampaikan, Allah pasti, gitu ya. Jadi bukan Allah mungkin saja menguji kamu, bukan. Bahasanya bukan mungkin saja, tapi bahasanya pasti. Nah, di sini perumpamaan lagi. Tadi Allah juga sudah sampaikan ya, bahwa di Quran Surah Al-Kahfi, ayat ke-54, tadi Allah sudah sampaikan bahwa di Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan. Gitu. Meskipun penuh dengan perumpamaan, tapi manusia tetap saja membantah. Salah satunya dengan melampaui batas, atau dia tidak takut kepada Tuhannya. Begitu. Allah sampaikan liya'lamallah may yakhafuhu bil ghaib. Nah, ini harus ayah bunda ingat, pakemkan dalam ingatannya. Muhasabah tanpa batas. Nih, meskipun diuji nih ya, menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu. Itu apa berarti? Rezeki kan? Rezeki yang kita dapat sehari-hari itu adalah objek yang paling sering Allah uji. Begitu. Makanya sekarang ketika orang itu tidak bisa muhasabah, gitu ya, tidak bisa menyadari bahwa kegoyahan ataupun kegoyangan ekonomi itu adalah bagian dari ujian Allah. Ketika dia tidak bisa memahami itu dan tidak muhasabah, kenapa nih Allah turunkan kesulitan di perekonomian saya? Kenapa nih Allah uji saya dengan rezeki? Rezeki itu baik uang, anak, suami, gitu ya. Nah, itu tuh ujian. Ketika kita tidak bisa muhasabah, saat Allah berikan ujian terhadap rezeki kita, maka hati-hati. Hati-hati kalau Allah akan berikan azab yang pedih. Kalau kita tidak bisa melewatinya, misal ekonomi sedang goyang, gitu ya. Allah lagi uji nih, Allah lagi uji. Terus karena sudah diuji, dia bilang, ya udahlah, langsung aja ambil jalan pintas, pinjol. Ambil jalan pintas, minjem di bank, kur, gitu ya. Lagi happening nih, kur. Gitu. Atau pinjaman online, atau leasing, gitu.
Nah, itu Allah uji semuanya ya Bunda. Ketika kita salah merespon, kita nggak muhasabah, alih-alih kita muhasabah, malah kita menambah masalah gitu. Nah, ketika orang diuji, lalu dia muhasabah tanpa bantah, maka Allah akan beri hadiah. Tapi ketika Allah uji, dia tidak muhasabah, malah menambah masalah. Begitu ya. Nah, makanya ketika kita tidak bisa muhasabah tanpa bantah, maka Allah bilang, ya udah, nggak guna jadi manusia. Toh sudah diberi petunjuk di dalam Quran. Sudah diberi banyak perumpamaan. Sudah diberi bukti. Fir'aun itu masih utuh jasadnya ayah bunda. Agar apa? Untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Dan menjadi pengingat bahwa azab Allah itu nyata. Begitu ya. Bisa dipahami? Sip ya, muhasabah. Jadi muhasabah itu enggak cuma saat kita hadir di kajian terus ada bagian muhasabah. Enggak cuma itu. Semakin sering muhasabah, semakin kita sedang mengantri hadiah. Ini stepnya ya Bunda. Gimana Mbak Siti? Ayo ajarin Mbak cara muhasabah tanpa bantah. Ini ketika sedang diuji baik kebaikan ataupun keburukan. Nah, di sini nih dikasih ilustrasi campur-campur ini ya, campur aduk gitu. Karena kalau sedang diuji, Masya Allah ya, campur aduk perasaannya, campur aduk pikirannya, semuanya campur aduk gitu. Lalu masuk ke step selanjutnya, carilah kesalahan diri. Nah, ini memang mudah untuk kita ucapkan ayah bunda, tapi percayalah, insya Allah ini sulit. Karena manusia paling susah mengakui kesalahan. Jadi bersyukurlah ketika kita sedang diuji, kita sadar akan dosa dan kesalahan kita. Karena tidak semua manusia tahu kalau dia sedang melakukan kesalahan. Kalau kita tahu, terus kita bisa nih muhasabah. Yang bahaya gimana? Yang bahaya ketika dia tidak tahu kalau dia sedang salah. Gimana mau muhasabah kalau dia aja nggak tahu kalau dia sedang salah? Gitu. Makanya pentingnya belajar itu untuk kita upgrade ilmu. Upgrade ilmu apa? Coba ayah bunda pasti merasakan, semakin belajar, semakin kita merasakan bahwa kita belum tahu apa-apa. Benar? Betul. Benar. Karena sebelum-sebelumnya itu bukan kita udah tahu, tapi karena kita belum tahu. Makanya ketika belajar, wah ternyata nggak boleh ya riba ya. Wah ternyata nggak boleh ya pinjaman online. Waduh, ternyata nggak boleh leasing, gitu. Makanya harus belajar. Jangan takut, jangan malah nggak mau belajar nanti tiba-tiba semuanya nggak boleh. Mau sampai kapan menjadi orang awam? Seperti makanan, gitu ya. Nggak mau cari tahu dia pakai kuasnya, kuas bulu babi ataupun kuas yang halal. Nanti aku nggak bisa lagi makan di restoran favorit aku. Gitu. Makanan, bab makanan. Nah, makanya kita itu harus belajar. Kita harus tahu, oh, ternyata kuas yang itu toh kuas bulu babi. Gimana doanya mau makbul? Udah malam-malam minta sama Allah sampai gini, sampai nangis. Tapi siangnya makan makanan bakar yang bakarannya dioles pakai kuas bulu babi.
Gimana coba Allah mau mengabulkan doa? Kata Allah nih, ibaratnya ya, kata Allah, aduh, Masya Allah, ini fulana gitu ya, fulan, ibadahnya udah jos. Tahajudnya 12 rakaat, tambah sholat tobat. Duhanya 12 rakaat, sedekah subuhnya nggak pernah tinggal. Habis subuh nggak tidur lagi, mantap. Sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, waduh, luar biasa. Tapi gimana aku mau mengabulkan doanya sementara di dalam darahnya mengalir barang haram, mental, gitu. Jadi bukan Allah yang nggak mengabulkan doa, justru kita. Bisa jadi karena kita penyebab doa itu terhambat dikabulkannya. Makanya butuh muhasabah tanpa bantah. Makanya sih dibilang muhasabah aja nggak cukup, harus ada tanpa bantah. Tanpa bantahnya di mana? Misal bab makanan kita harus berani menelan pil pahit. Oh, tempat langganan saya pakai kuas bulu babi. Berat, Bun. Pasti berat. Siti juga mengalami. Ketika kita tahu, aduh itu tuh pokoknya tempat favorit banget. Ternyata setelah kita belajar, ada nih namanya kuas bulu babi. Pas dilihat di dapurnya, dia pakai. Terus kita coba tegur, Mbak boleh nggak kuasnya diganti dengan yang silikon? Maaf ya sebelumnya. Jawaban dari restoran itu apa? Wah nggak bisa Mbak, ini udah kuas keberuntungan. Gimana? Jadi kita gimana? Kalau mau nggak pakai tanpa bantah, berarti kan kita membantah. Oh ya udahlah, toh aku udah mengingatkan restoran itu. Itu namanya membantah. Makanya harus tanpa bantah. Oke, harus strict. Bunda-bunda, ayah-ayahku semuanya harus strict. Ketika dia nggak mau ganti, tinggalkan. Nggak ada bantah, nggak ada toleransi. Sulit, sulit banget. Gitu ya. Apalagi tempat makanan favorit. Gitu. Sama sekarang seperti sedang pemboikotan gitu ya. Biasanya kita makan itu sama keluarga. Sekarang mau nggak mau kita harus tanpa bantah. Oke, nggak mau tinggalin tempat makan ini tinggalin. Karena apa? Karena kalau kita beli sama aja kita sedang membelikan mereka bom untuk membom saudara kita di Palestina. Begitu ya. Nah, berat. Sulit, sulit. Tapi saudara kita di Palestina lebih sulit, lebih berat. Padahal kita mah cuma tinggal menahan nafsu aja ya. Gitu. Mereka di sana melewati semuanya. Al-Fatihah terbaik kita kirim untuk saudara-saudara kita. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin. Semoga Allah terima segala amal ibadah mereka. Jahid fi sabilillah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, jadi sudah mulai paham ya apa yang dimaksud muhasabah tanpa bantah itu. Jadi ketika rezeki belum turun, ayo berkaca dulu nih kitanya. Dari makanan, dari perkataan, semuanya. Itu karena sesuatu yang buruk terjadi kepada kita ya karena kita dan dosa kita. Nah, setelah kita nyari kesalahan, lalu kita muhasabah, akui kesalahan, kita minta ampun, tebus. Tebus itu semua dengan apa? Nih, lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kalau bisa secara diam-diam. Agar apa? Agar menghindari yang tadi. Agar menghindari perasaan kita. Hati ini gampang sekali berubahnya, ayah bunda. Makanya setiap habis sholat, ayo dawamkan doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang pemilik hati ini. Pembolak-balik hati ini. Tetap sabbit qulubana ala dinik. Kalau misalnya pasutri gitu ya, doa bersama itu pakai yang sabbit qulubana. Nah kan itu untuk
berdua ya, untuk kami. Ya. Sabit qulubana ala dinik. Tapi kalau sendiri, sabit kolbi, hati Hati. saya. Kolbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku pada agama ini. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, berkailah hati kami agar tetap dalam ketaatan. Jadi kita minta tetapkan hati atas agama, minta teguhkan hati kita atas agama, dan kita minta tetapkan hati kita ini dalam ketaatan. Nah, itu nggak boleh lepas. Gitu ya. Nah, perbanyak istighfar. Kalau udah bingung, Ayah Man itu pernah menyampaikan, kalau udah bingung nih mau doa apa, anggaplah kan nggak semua manusia itu bisa mengutarakan perasaannya, gitu ya. Maksudnya berdoa tuh kayak saking banyaknya yang ada di kepala gitu, saking banyaknya yang pengen disampaikan, jadi nggak bisa berkata-kata gitu. Nah, ketika kita sudah sampai di titik itu, ada satu yang bisa dilakukan, yaitu istighfar gitu ya. Kayak udah, ya Allah, nggak, ya Allah gitu ya, nggak sanggup lagi. Mohon petunjukmu ya Allah. Istighfar aja sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahalazim. Resapi artinya Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampuni. Ya Allah yang Maha Agung, ampuni hamba. Resapi itu artinya. Jangan 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 langsung astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan. Baca yang betul. Astaghfirullahalazim. Pelan-pelan aja. Coba ya. Kita mulai dengan astagfirullah, istighfarnya. Astaghfirullahalazim. Itu aja Bunda, istighfar itu aja. Kalau kita resapi artinya benar-benar pakai hati, benar-benar ya Allah banyak dosa ya Allah. Itu tuh udah luar biasa. Itu tuh pengakuan dosa kita. Setiap detik kita berkemungkinan melakukan dosa. Gitu ya. Nah, jadi ini, kita semua divonis mati. Semua pasti diuji. Derajat apapun, tingkat ekonomi apapun, itu semuanya diuji. Makanya Allah berikan ujian. Ujian itu baik dan buruk. Tidak semua yang baik itu baik, tidak semua yang buruk itu buruk. Bisa jadi yang baik itu buruk, malah bisa jadi yang buruk malah baik. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memvonis kita kecuali Allah Ta'ala. Kita makhluk ciptaan Allah, Bunda. Ayahku. Gitu ya. Kita makhluk ciptaan Allah. Diciptakan dari mani, setetes air hina. Ada nggak manusia yang diciptakan tidak dari mani? Ada? Tidak ada. Semuanya sama. Gitu ya. Yang membedakan adalah derajat amal solehnya, perbuatan baiknya. Itu yang kita kejar. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya ya mungkin perekonomiannya memang sulit gitu ya, memang sulit. Tapi percayalah ketika rezeki itu halal dan berkah, maka insya Allah cukup untuk apapun. Makanya kita harus pintar menentukan titik cukup. Kalau kita tidak menentukan titik cukup, maka kita akan kurang. Manusia itu nggak ada rasa puasnya, ayah bunda. Siti, kalau misalnya boleh sharing ya, cara Siti itu seperti ini. Jadi misal, namanya juga manusia ya, Siti juga masih belajar. Misalnya lagi jalan-jalan ke mall. Terus perasaan itu pengen belanja banyak, semuanya pengen dibeli. Terus mikir, oke, kalau sudah beli semuanya, apakah akan puas? Gitu. Terus, apakah ketika kita sudah beli semuanya ini, udah nih, anggaplah kita punya uang untuk memborong semua isi di mall itu. Lalu, terus kita lihat lagi, udah nih, mall A udah habis.
Terus kita lihat lagi, oh ada mall yang lain di kota ini. Tambah lagi kan? Jadi nggak puas. Padahal udah semuanya tuh lagi mall di kota ini. Udah anggaplah sekaya raya itu ya. Meskipun gimana tuh caranya borong barang di mall ya? Berapa uangnya gitu. Nah, terus udah habis nih mall di kota ini, masih ada mall di Jakarta yang lebih-lebih lagi gitu. Jadi ya udah nggak akan pernah puas. Dunia dan seisinya pun ini dikasih ke manusia satu orang, dia tetap akan merasa kurang ketika belum menentukan titik cukup. Ketika belum menentukan titik cukup, maka hati-hati. Gitu. Kita akan haus terus akan dunia kecuali belum menentukan titik cukup untuk bertaubat. Nah, itu bagus. Aduh, kayaknya belum diterima nih taubatku. Ya udah, sholat sunat taubat lagi. Ya udah, istighfar lagi. Kalau haus akan itu bagus. Gitu ya. Nah, kenapa kita harus seperti itu? Karena kita semua divonis mati, ayah bunda. Mati ini tidak menunggu. Mati ini bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Siapa nih habis ini? Siapa nih? Bukan urutan. Bayangin kalau urutan, ayah bunda. Bukankah kalau misalnya nih, anggap saja ya. Misalnya kita tahu nih, Allah kasih tahu kita. Oke, Fulana wafat pada hari ini. Tanggal segini. Jam segini. Ketika mendekati waktu, apa tidak stres dia? Ya nggak? Stres. Nah, makanya siap nggak siap harus siap. Nah, makanya gimana kita mempersiapkan bekal untuk kita wafat kelak. Nah, itu yang harus tidak boleh putus. Gitu. Sip. Nah, ini ketika semuanya sudah terjadi, ingat ayah bunda, jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya tuh blaming others. Kita salahkan anak kita salahkan pasangan kita. Ah, papa nih, tuh kan papa coba kerjanya di itu tuh, kayak si itu tuh. Pasti gajinya lebih gede, jadi cukup untuk rumah, untuk ini, beli mobil. Tuh. Nyalahin anak kita. Tuh kan adik sih nggak masuk universitas ini. Masa kalah tuh sama anak tetangga aja bisa. Gitu. Ya, selalu ingat kita udah muhasabah, lalu ingat semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah yang terbaik. Takdir terbaik adalah takdir yang sedang kita jalani. Gitu. Pokoknya jangan sampai kita menyalahkan orang lain atas kejadian buruk yang menimpa kita. Padahal kejadian buruk itu terjadi karena kesalahan diri kita sendiri. Begitu ayah bunda. Nah, pertanyaannya, sudah muhasabah hari ini? Sudah belum? Sudah. Nah, kalau mau belajar muhasabah itu ayah bunda pelan-pelan. Karena muhasabah itu memang untuk yang sudah terbiasa itu insya Allah mudah gitu ya. Tapi ada yang belum terbiasa, bahkan dia itu untuk mengakui kesalahannya tuh nggak bisa gitu. Kenapa? Karena di hatinya masih keras, di hatinya masih enggak, aku nggak salah, ini aku bener kok gitu. Mungkin juga kita bahkan seperti itu atau orang terdekat kita. Nah, itu makanya harus dilatih. Latihnya dengan apa? Latihnya dengan itu harus ingat segala sesuatu yang terjadi itu adalah yang terbaik. Ketika kita merasakan tidak nyaman di posisi ini,
Berarti saatnya muhasabah. Apa dosa-dosa di masa lalu yang pernah kita lewati? Apa dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Kepada siapa kita menyakiti hati dan kita belum minta maaf? Begitu. Ya, semoga yang sedikit ini dapat dipahami. Pesannya itu tadi, ayo istighfarnya diperbaiki. Diperbaiki dalam seperti apa Mbak Siti maksudnya diperbaiki dalam segi penyebutannya harus benar. Astagfirullah itu hamzah, sin, ta, rin. Rin ya itu ya. Bukan bukan astarfirullah, bukan. Itu rin. Astagfirullahal firullahal. Jadi bukan astagfirullah gitu, bukan langsung tapi ada hanya astagfirullah azim. Ain azim. Zot bukan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gitu. Bukan. Hal azim. Pakai zot. Itu. Ya. Nah, itu diperbaiki. Dilihat artinya. The power of istighfar. Nah, semakin kita bisa mengakui kesalahan, semakin sering muhasabah dan enggak pakai bantah, siap-siap Allah kasih hadiah. Gitu. Hadiah bagi orang-orang yang bersabar itu, Masya Allah. Jannatul Naim. Jannatul Firdaus. Mau nggak masuk surga? Bunda-bunda. Mau. Mau. Nah, bayangin. Ini hadiahnya surga. Jadi, ujiannya Masya Allah. Kalau hadiahnya piring cantik, nggak perlu bersabar, tinggal beli aja deterjen 3 bungkus, misal. Gitu ya, gampang. Uang hadiahnya piring cantik, gitu. Nah, ini sulit, kenapa Mbak Siti sulit, Mbak? Ya Allah, Mbak, nggak mampu. Anak saya gitu, suami saya gitu. Gak kuat, Mbak. Ingat, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Berarti ketika diberi ujian A, berarti ayahku, bundaku mampu melewatinya. Melewatinya dengan sabar, muhasabah tanpa bantah. Gitu. Nah, mungkin bisa jadi Allah berikan ujian itu karena kita masih suka makan makanan yang tidak baik. Gitu ya. Makanya nila bakar sih halal gitu ya. Tapi dibakarnya pakai kuas bulu babi. Nggak jadi halal. Nggak jadi halal toyib. Gitu ya. Nah, jadi ketika sudah diberikan informasi seperti ini, nanti ketika makan jangan malah nggak mau nggak mau ngelihat proses masaknya. Katanya nggak siap menerima kenyataan. Berhentilah jadi orang awam, Bunda, Ayah. Gitu. Nah, jadi harus dilihat apalagi yang bakar-bakaran. Anak-anaknya kalau suka jajan pentol bakar, bakso bakar, nah itu dilihat. Ajarin anaknya. Kalau misalnya bingung, bisa di-follow namanya itu santrinya Ustadz Lukman juga, kulinermuslim.id. Kak Chelsea. Nah, itu. Kak Chelsea itu beliau Masya Allah tabarakallah. Kalau mau belajar tentang kuliner muslim, ada juga yang apa namanya? Ada juga yang kita itu tidak disarankan coffee shop nih untuk anak muda, anak-anaknya kita semuanya, anak ayahku, anak bundaku, coffee shop. Nah, itu ada yang pakai rum gitu, ada yang pakai alkoholnya. Nah, gabung di Gerakan Sadar Halal bareng Kak Chelsea, benar. Namanya Kak Chelsea. Kulinermuslim.id kalau nggak salah. Nanti boleh dilihat aja ya. Nah, itu apa? Itu benar-benar kemarin itu beliau ada gerakan sidak sidak
mamang abang-abang di jalan gitu yang pakai kuas-kuas. Nah, itu kalau misalnya masih pakai kuas bulu babi, dikasih kuas yang silikon. Nah, makanya ada juga tuh yang bilang, enggak Mbak, nggak mau ganti. Ini kuas keberuntungan saya. Nah, itu berarti tidak boleh dibeli lagi jajanannya. Gitu, sip. Ayah Bunda, jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan nggak? Oh, banyak ya. Banyak ya, ada 41. Waktu kemarin sudah lewat, sekarang waktu kita, dan besok belum tentu masih hidup. Betul. Ada yang menyampaikan seperti ini, ketika kita beribadah, nah, nasi goreng pakai angciu. Tuh, ngeri, ngeri ya Bunda. Itulah penyebab kita, penyebab doa-doa kita itu nggak diterima ya karena itu. Gitu ya. Nah, itu harus bisa menjadi salah satu bagian yang kita fokuskan untuk saat muhasabah makanan. Gitu ya. Nah, sip. Nah, ini tadi ada yang bilang, eh, mana ya? Hadiro. Astagfirullah. Nah ya, jangan lupa ya istighfarnya. Jadi Siti udah nggak mau dengar lagi santri-santri mim ngucap astagfirullah tuh astagfirullahaladzim atau astagfirullah. Nggak boleh lagi nyebutnya, harus benar. Astagfirullahaladzim. Diresapi itu insya Allah bikin nangis kok, bikin nangis dengan istighfar aja itu bikin nangis. Gitu ya. Karena sebanyak itu ayah bunda dosa kita. Kita ini sudah menzolimi diri kita, menzolimi Allah juga. Kasih izin bertanya, apa yang harus disiapkan sebelum kita muhasabah? Ini pertanyaannya nih. Apa yang harus dipersiapkan sebelum kita muhasabah diri? Dan muhasabah harus dimulai dari hal apa pada diri kita? Yang harus dipersiapkan adalah nih, kita harus sadar dulu ketika kita sedang diuji. Gitu. Ujian itu bisa dari rezeki tadi, perekonomian, bisa juga dari lingkungan, ayah bunda. Gitu ya. Ada juga yang lingkungan sekitarnya itu tidak support untuk kita tuh berbuat kebaikan. Ada saudara-saudara kita yang mohon maaf, mungkin kerjanya di tempat karaoke gitu ya. Nah, semoga Allah permudah dan angkat dia dari lingkungannya seperti itu ke lingkungan yang baik. Gitu. Nah, itu harus dimulai dari itu. Kita harus tahu nih, oh oke, ya Allah, ini hamba sedang berada di lingkungan yang tidak baik gitu. Muhasabah, oh coba diingat-ingat lagi, apa nih dosa yang pernah diperbuat sehingga Allah menempatkan kita di situ. Gitu. Terus cari kesalahan kita, muhasabah, istighfar, minta ampun, dan tentunya berdoa. Ya Allah, doanya surah 23 ayat 29 itu, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah hamba di tempat yang terbaik. Sesungguhnya engkau, apa tuh ya artinya ya? Bentar nih. Ini doa bagus ayah bunda. Apalagi terutama untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak. Ayo doakan anaknya pakai doa ini. Surah Al-Mu'minun 23 ayat 29 nih. Ini doanya bagus. Oh ini ya. Oh ini nih. Oh belum share screen ya Allah, Siti Fatimah. Oke. Nih. Kenapa jalan ya? Kenapa dia berjalan? Kenapa dia berjalan? Oke. Oke. Nah, ujian. Oke ya. Nah, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 29. Ini doa populer bagi ayah-ayahku, bunda-bundaku. Doakan terus anaknya pakai doa ini. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Rob, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ya Allah, ya Rob, tempatkanlah anak cucu keturunan hamba
di tempat yang engkau berkahi, di tempat yang terbaik. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ajarin doa ini kepada anaknya. Kalau misalnya yang anaknya masih Allah karuniakan ataupun Allah berikan takdir untuk bekerja di tempat yang kurang baik, itu ajarkan doa ini. Kak Siti, mohon info di Kalimantan banyak yang jual babi panggang, benar atau tidak? Benar. Namanya bipang. Bipang, babi panggang. Nah, itu ada di lokasi sana. Ini ya, masuk TV ya. Tenang, banyak kok makanan selain itu. Oke ya, sip. Nah, ini diingat ayah bunda. Rabbi anzilni munzalan mubarak anta khairul munzilin. Nah, ini jangan putus doanya. Terus tips juga untuk ayah bundaku semuanya. Sebelum tidur itu doakan juga anak-anaknya, ridhoi dia. Karena mungkin untuk anak-anak seperti Siti ini, misalnya ada anak yang belum belajar gitu ya. Nah, itu tuh minta ridho, minta maaf ke orang tua, itu tuh seharusnya sudah menjadi rutinitas gitu. Nah, bunda, ayah yang menerima ucapan maaf dan minta ridho dari anaknya, jawabannya gimana? Jawabannya gini, nah, ibu, bapak ridho atas kamu selamanya gitu. Nah, jadi ketika ayah bunda sudah menjatuhkan ridho kepada anaknya, insya Allah semuanya lancar. Ridho Allah fi ridhol walidain, wasakhatullah fi sakhtil walidain. Nah, ridho Allah tergantung sama ridho orang tua. Murka Allah tergantung juga dengan murka orang tua. Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah, itu adalah rezeki yang luar biasa bagi bunda-bundaku, ayah-ayahku yang sudah Allah beri gelar orang tua. Itu bisa memberikan ridho kepada anaknya, gitu ya. Nah, jangan lupa diridhoi anak-anaknya, diucapkan bunda, diucapkan. Nah, insya Allah bapak dan ibu ikhlas meridhoi kamu dunia dan akhirat. Bapak Ibu meridhoi kamu selamanya. Semoga Allah melindungi, semoga Allah juga meridhoi, dan semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Coba, tekan ya, insya Allah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, masya Allah, tabarakallah. Kita sudah di penghujung Zoom silaturahmi. Semoga ada manfaatnya ayah bundaku, semoga bisa dimengerti juga. Semoga Allah izinkan kita semua menjadi makhluk yang bisa bermuhasabah tanpa bantah. Ketika Allah berikan ujian, kita bisa merespon dengan respon yang benar sesuai dengan yang Allah tuliskan di dalam kalamullah atau Al-Quran. Nah, semoga Allah izinkan juga ayah bunda santri mem semuanya kita berkunjung ke jejak peradaban Islam yang ada di belakang Siti ini. Apa? Ada yang tahu? Kelihatan nggak? Nah, apa itu? Hagia Ada yang tahu? Sophia. Hagia Di Turki. Sophia. Di mana Ya, itu? Turki. Turki. Oke, semoga Allah izinkan santri mem semuanya umroh plus Turki ya. Kita menyusuri jejak peradaban Islam. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, terima kasih banyak ayah bunda semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sebelum tidur baca al-muluk, berwudu, minta maaf kepada pasangan, kepada anak, dan memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Seperti itu. Tapi ingat, seperti yang Siti sampaikan minggu lalu, orang itu mengatakan demikian, orang yang menurut kita menyakiti hati kita, itu dia tidak mungkin mengeluarkan kata-kata seperti itu kecuali atas izin Allah. Atas izin Allah. Gitu, ayah bunda semuanya. Sip, terima kasih banyak kepada Allah. Saya memohon ampun. Astaghfirullahaladzim. 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 Terima kasih banyak ayah bunda semuanya. Semangat terus menghafal.
Siti senang sekali bertemu ayah bunda semuanya malam ini. Semangat untuk menuju wisuda. Gitu ya. Di wisuda nanti insya Allah kita akan ada hal-hal baru yang tentunya nanti itu akan menjadi pecutan semangat lagi untuk ayah bunda. Terutama yang sudah dari batch 1 ya, mungkin ada titik jenuh. Nah, insya Allah ayo nanti kita bikin lagi kemas yang lebih semangat dan berbeda gitu ya. Doakan kami, doakan guru-guru kami, doakan kami semuanya di sini yang semoga Allah izinkan kami bisa membangun peradaban Islam dimulai dari Masjid Ismuhu Yahya juga dengan ayah bunda santri mim semuanya. Terima kasih barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.